kawan-kawan Prima, kembali lagi bersama saya Cita Dinasti dalam Prima Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang biasa bergelut di bidang sastra. Dia juga seorang penulis buku dari Suara Aksara Suara Rasa. Ini dia Kakak Dadang Haryanto. Nah, untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada Kakak untuk menceritakan sedikit biografi tentang dirinya. Silakan, Kak. Baik ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara podcast ini atas undangan kepada kami. Jadi terkait biografi, seperti yang tertera di buku, nama saya, nama lengkap Dadang Haryanto. Itu sebenarnya bukan nama dari orang tua. Kan biasanya nama itu diberikan oleh orang tua, tapi ini entah kenapa, kan awalnya namanya Muhammad Taufik. Cuman tamat TK jadi Dadang Haryanto. Itu enggak tahu bagaimana kemarin itu pengurusan ijazah TK itu. Dan itu yang dipakai terus menerus. Sampai sekarang. Ya. Kalau tanggal lahir, besok itu ulang tahun. Jadi istilahnya hari ini itu tanggal 22, jadi tanggal lahir 23 Maret tahun 2000. Happy birthday, jadi orang pertama yang ngucapin kakak nih. Lanjut, Kak. Ya, jadi kalau tempat tanggal lahir, tadi tanggal lahir, kalau alamat di Sampobia itu pelosok dari Kabupaten Bone di Kecamatan Sibuluwe. Dan kalau jenjang pendidikan, ya kalau seperti biasanya dilanjut di kampung, SD 232, SMP, SMA di kecamatan gitu. Dan kalau bicara jenjang pendidikan dan bagaimana pengalaman-pengalaman, itu banyak pengalaman setelah tamat SMA. Karena waktu SD, SMP, SMA itu sibuk di kampung saja. Jadi bagaimana membantu orang tua, bagaimana merelasikan, mengatur waktu antara sekolah sama bekerja untuk membantu orang tua. Jadi terkait buku ini sebenarnya ini lebih kepada perjalanan yang kemudian saya coba komparasikan kepada pengalaman-pengalaman orang yang pernah saya dapati. Jadi karena mulai dari SD sudah, kalau tidak salah itu umur 8-9, kan kelas 3 SD itu mulai keluar di sawah. Jadi pulang sekolah langsung ke sawah. Jadi belajarnya malam. Baru listrik kan di sana kemarin lambat masuk. Jadi istilahnya kalau malam belajar pakai lilin karena sorenya kita di sawah. Cuman itu bukan alasan untuk jadi orang yang tidak berjuang menuntut ilmu. Ya, benar. Oke. Terus, Kak, ini kan kita bergelut di bidang sastra. Apa sih awal mulanya Kakak tertarik masuk ke bidang tulis-menulis, bidang sastra ini? Apa sih yang memicu Kakak untuk masuk ke bidang itu? Ini pertanyaan yang sebenarnya paling sering saya dapati, cuman ini juga pertanyaan yang paling susah saya jawab karena melihat background pendidikan juga, itu saya ambil fakultas hukum di IAIN Bone. Dan kemudian bicara soal sastra itu sebenarnya terpengaruh dari orang-orang di sekitar. Jadi circle-nya memang ada di sastra. Iya, karena mulai dari awal masuk kampus itu bergelut atau bergabung sama komunitas-komunitas literasi di Bone. Dan kemudian mulai aktif membaca. Setelah membaca baru mulai menulis-menulis di kertas. Kayak diary seperti itu. Cuman yang saya tulis di kertas itu bukan seperti yang ada di buku. Kalau yang saya tulis di buku-buku itu hanya garis-garis besarnya. Dan semenjak itu ikut pelatihan-pelatihan karya menulis, ikut lomba-lomba karya tulis ilmiah. Cuman kalau yang memotivasi sastra itu Om Pramodia Anantatur dari novel-novelnya, tetraloginya. Emang hebat banget tuh karya-karyanya. Dan juga sama Eyang Sapardi. Mungkin bisa teman-teman nanti yang melihat ini bisa membacakan atau mengirimkan Fatihah kepada beliau. Dia merupakan maestro sastra di Indonesia. Nah, terus dari sekian banyaknya genre dalam sastra itu, Kak, apa sih yang paling sering menjadi basic genre Kakak untuk menulis ataupun untuk dibaca? Kalau genre di sastra kan banyak tadi. Cuman kalau bicara genre, ada yang umum kan, genre sastra ada yang umum,
ada yang khusus. Cuman kalau yang khususnya saya lebih kepada sastra-sastra yang berbicara tentang self improvement, sajak. Jadi istilahnya sajak, puisi, narasi yang kemudian saya komparasikan menjadi sebuah bentuk ya. Nah, terus kan itu suara aksara, suara rasa itu buku yang kakak tulis. Ini buku pertama atau buku yang keberapa, Kak? Ya, ini buku pertama kalau untuk nulis sendiri. Cuman kalau nulis berdua itu kemarin juga nulis. Ini buku yang ketiga sebenarnya. Cuman saya masih suka sebut ini buku pertama karena ini murni yang tulis saya sendiri. Iya. Apa sih, Kak, cerita di balik buku suara aksara, suara rasa ini? Nah, ini sebenarnya sudah saya antisipasi sebenarnya. Pasti ini akan menjadi pertanyaan salah satunya ya. Kalau garis besarnya ini sebenarnya kalau dilihat dari sampul buku, kalau orang-orang awam pasti menilai ini lebih semuanya atau lebih banyak condong kepada perihal asmara. Padahal tidak. Karena kalau bicara terkait perjalanan atau isi dari garis besar dari buku ini sebenarnya lebih kepada bagaimana orang yang membacanya bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan rasa itu bukan perihal asmara saja. Nah, karena banyak yang menilai ketika kita sebut rasa pasti ya, apalagi generasi-generasi sekarang. Jadi makanya kemarin pada saat menyusun ini, karena kan tulisan-tulisan ini awalnya saya tulis di kertas, di buku catatan, kemudian saya posting di IG, di blog, saya kumpul. Makanya yang pertama di situ saya tulis munafik itu aku. Itu sajak yang pertama saya, padahal itu sajak sudah gabungan dari beberapa sajak yang kemudian saya hilangkan dan jadikan satu. Nah, jadi yang pertama di situ yang saya tulis itu munafik itu aku, itu menggambarkan tentang bagaimana seseorang yang selalu berusaha terlihat kuat di depan orang lain padahal punya banyak masalah. Ini sebenarnya masalah yang kompleks untuk anak-anak muda, apalagi individu dewasa awal yang kemudian kurang memahami tentang self esteem dari individu-individu itu yang kemudian menjerumuskan banyak pemuda-pemuda. Kemudian di bagian pertama juga saya tuliskan antara A, B, dan C, aku, budak, dan cinta. Jadi karena saya melihat, apalagi di sekitar-sekitar saya, banyak sekali teman-teman yang kemudian sering mengatakan budak cinta. Cuman saya mengatakan ini penempatan diksi atau aksara yang kemudian dirangkai menjadi diksi yang salah tempat. Karena berapa buku, berapa tokoh yang mengatakan bahwa misalnya William Shakespeare yang mengatakan cinta itu adalah ketulusan dan itu dibenarkan sesuai sama pendapatnya Plato. Jadi ketika dikatakan cinta itu punya budak, logikanya di mana? Yang di mana cinta itu kan sederhananya kalau saya dan berdasarkan apa yang sependek pemahaman saya yang pernah saya baca, cinta itu keikhlasan dan ketulusan. Jadi logikanya di mana ketika sering dikatakan budak cinta? Jadi istilahnya masa sebuah ketulusan punya budak. Kalau budak kan dipaksa tuh. Nah, ya itu makanya itu sudah terjadi pergeseran makna. Makanya di sampul saya tulis di situ ketika aksara menjadi suaka untuk menyampaikan suara itu maka akan lebih banyak rasa yang terpatri. Jadi istilahnya banyak juga orang-orang teman-teman yang canggung untuk berbicara, makanya dengan menulis juga kita bisa. Duh, keren banget nih, baru bab awal itu ya? Itu bagian awal. Nah terus, kalau dalam nulis itu, biasanya penulis itu memiliki tantangan tersendiri nih dalam menyelesaikan karyanya itu. Terkadang baru sepotong ditulis, mereka sudah mengalami beberapa galauan, apakah dilanjut, ataukah ini ada yang salah, ataukah mau diubah. Nah kalau kakak sendiri apa nih tantangannya kakak? Kalau tantangannya sih, jujur itu tantangannya teman. Karena apalagi kalau teman-teman yang selalu bilang apa yang kau kerja sebenarnya. Istilahnya kalau kita kerja-kerja begitu, istilahnya kita selalu dijudge sebagai orang yang tidak selalu sih, cuman keseringan bilang, sebagian besar teman yang selalu bilang itu kau yang kau tulis itu apa sebenarnya, itu tujuannya apa. Dan kemudian yang kedua juga yang paling besar jadi tantangan itu ego, rasa malas itu sendiri. Karena kalau mau jujur ini buku yang saya tulis sebenarnya hampir 3 tahun.
Cuman saya tulis di buku, baru posting di blog, baru kemarin di bulan 12 kalau bukan 11 saya mulai menyatukan itu. Jadi tantangan terberat itu ego sendiri, rasa malas itu. Ditambah lagi kesibukan-kesibukan yang lain, lingkungan. Cuman yang menjadi catatan bahwa ketika ingin menulis, kita harus memiliki, istilahnya kita harus punya landasan dalam artian ketika kita tidak pernah membaca atau jarang membaca apa yang mau kita tulis. Jadi saya pernah membaca seperti ini. Ketika kau harus berdarah untuk membaca berarti tidak akan lagi kau bisa menulis. Jadi istilahnya ketika kau ingin menulis, itu kau harus perbanyak dulu membaca. Jadi jangan anggap membaca itu sulit, karena untuk menulis lebih sulit dibanding membaca. Benar. Itu. Karena kan kadang banyak orang yang hanya nulis saja, dia malas tuh untuk baca, tapi ada keinginan besar untuk menulis. Di situ sebenarnya sedikit aneh ya, karena kan alat dan bahan untuk menulis itu dari bahan bacaan yang sudah kita baca selama ini ya kan Kak? Iya. Nah, selanjutnya itu apa sih tujuan Kakak dalam menulis? Kalau tujuan pertama tidak bisa saya nafikan ya. Ini untuk memberikan bukti kepada orang tua. Karena orang tua selalu dulunya kan tidak terlalu mendukung ketika saya sibuk dengan buku-buku, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Makanya kemarin pada saat cetakan pertama ini sampai di rumah, orang tua hampir menangis. Karena saya katakan bahwa ini yang saya kerja selama ini. Jadi saya hanya ingin memperlihatkan bahwa memang selama ini ada yang saya kerjakan. Tidak sekedar berkeliaran di mana-mana tanpa ada yang hasil positif yang bisa saya berikan. Dan kemudian tujuan yang terlepas dari itu, tujuan yang kedua, setidaknya ada yang bisa menjadi bahan bacaan untuk teman-teman dekat. Selain dalam artian di lingkungan sekitar. Karena tidak bisa saya nafikan tanpa mereka juga yang memberikan contoh sikap dan perilakunya, saya tidak bisa mengambil atau menarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud ini. Jadi terlepas daripada teori-teori, saya juga tetap perhatikan, oh dalam kenyataannya seperti ini. Baik. Nah sekarang nih Kak, di zaman milenial ini kan kebanyakan anak muda itu malas nih baca buku, apalagi buku yang dalam bentuk cetakan Kak. Iya. Terus bagaimana sih pandangan Kakak supaya generasi milenial atau remaja itu mempunyai keinginan lah untuk membaca, setidaknya kalau dia tidak bisa baca yang dalam bentuk hard copy, dia bisa membaca buku-buku di misalkan internet atau platform digital lainnya. Jadi itu sebenarnya terkait minat baca ya. Jadi pertanyaan ini terkait minat baca. Tidak bisa memang kita ketika dilihat realitas yang terjadi sekarang di generasi-generasi itu, minat baca yang kemudian tergerus sangat deras akibat perkembangan teknologi. Makanya untuk pola yang kemudian bisa saya sarankan dan yang sering saya terapkan untuk menambah minat baca dari teman-teman yang ada di sekitar, itu bagaimana kemudian kita harus memfasilitasi dalam artian ketika misalnya saya punya junior. Jadi untuk menambah minat bacanya, saya harus berikan dia dulu buku yang istilahnya ngena kepada moral mereka, dalam artian kita berikan dulu moral terapi. Saya buku-buku self improvement. Makanya di buku ini di terakhir setelah masalah-masalah di bagian keempat itu saya masukkan terkait self improvement. Jadi ketika misalnya junior saya yang tadi yang saya berikan buku sudah menemukan feel-nya dalam membaca buku, pasti dia akan tertarik. Karena itu yang saya alami juga kemarin dan teman-teman saya juga ada yang seperti itu. Jadi ketika kita membaca, itu ketika ngena memang ke perasaan kita, pasti kita akan terus baca. Iya. Karena kemarin ketika saya ingat-ingat, awal-awal pegang buku, itu tidak bisa saya nafikan, saya hanya sombong. Kalau ke kampus bawa buku, kemanapun bawa buku, kalau ada orang yang mau lewat, pura-pura buka buku. Awalnya seperti itu. Tapi pas saya pun dapat buku-buku self improvementnya yang Sapardi, baru buku-bukunya ada buku yang berjudul Perpustakaan Kelamin juga.
Itu kan ada 2 jilid. Itu yang kemudian menjadi buku pertama yang kemudian memberikan motivasi untuk membaca. Cuman kalau buku pertama yang saya tamati itu aliran-aliran filsafat dan etika. Cuman yang paling untuk mendorong semangat belajar itu tadi, buku-buku yang bergenre self-improvement. Saya bagaimana memberikan pengenalan kepada teman-teman yang mau membaca. Karena banyak yang sering saya dengarkan bahwa mau memulai membaca, tapi baru baca setengah halaman sudah ngantuk. Karena itu kemarin kalau istilahnya itu kan ego. Jujur kemarin membaca itu saya jadikan sebagai obat tidur. Jadi kalau mau tidur saya harus membaca. Jadi kan kalau membaca kemarin awal-awalnya saya ngantuk kalau membaca. Jadi kalau mau tidur, karena kalau kuliah pagi, jadi saya harus tidur lebih awal. Jadi saya membaca buku, tapi sekarang kalau mau tidur baca buku malah tambah tidak bisa tidur. Ya. Jadi istilahnya kita sudah nyaman sama buku itu. Tuh. Nah, Kak, selanjutnya itu mengenai buku Suara Aksara Suara Rasa nih. Iya. Apa sih yang akan membuat orang tertarik? Dari Kakak kan yang menulis buku itu. Iya. Apa kira-kira yang akan membuat orang tertarik dengan buku yang Kakak tulis? Jadi kalau penilaian subjektif saya sebagai penulis ya, yang membuat mereka tertarik mungkin ya. Kalau dari maksud subjektivitas saya sebagai seorang penulis itu di bagian keempat setelah penguraian yang bab pertama, kedua dan ketiga. Makanya di bagian keempat itu untuk kalian ada satu narasi di situ yang judulnya untuk kalian yang merasakan pedih tentang keluarga. Jadi itu kan kena kepada mental mereka. Jadi ketika mereka mendalami itu pasti dia akan merasa senang membaca. Apalagi ketika kena ke dalam perasaannya mengakhir dan kemudian menyikapi rasa kecewa, kesal dan amarah. Tapi itu titik klimaks dari buku ini. Cuman sebagai pengantar, makanya tadi di bagian 1 di Munafik Itu Aku ada sajak predestinasi hati, ada perihal aksara, ada quotes-quotes, dan kemudian juga ada khusus untuk mahasiswa di bagian ketiga itu siswa menjadi siswa yang maha bebas. Jadi kalau untuk menarik, tapi kalau untuk pemuda-pemuda yang seperti sekarang ini paling yang membuat mereka tertarik itu quotes-quotesnya. Karena tidak bisa kita nafikan sekarang banyak sekali pemuda atau mahasiswa remaja-remaja itu baca buku hanya cari quotes untuk difoto dan diposting ya. Itu mungkin itu makanya kemudian saya selipkan juga quotes-quotes seperti itu. Jadi istilahnya karena juga belajar dari pengalaman pribadi, kalau langsung baca buku yang tebal kayak Bumi Manusia itu kan tebal sekali dan kemudian padat isinya, makanya kemudian saya selingi dengan sajak-sajak dan kemudian setelah setiap bagian di narasi kemudian sajak, kemudian ada quotes-nya yang mengikut. Jadi istilahnya ada yang kemudian menjadi daya tarik di masing-masing bagian. Gitu. Nah, sangat menarik nih. Terus Kak, kan sekarang banyak tuh, ada juga lah beberapa orang yang tertarik dengan sastra dan ingin memulai untuk menulis, istilahnya penulis pemula. Ada tidak motivasi dari Kakak untuk mereka yang baru mau menulis atau baru mau masuk ke dunia sastra itu? Jadi kalau baru mau menulis, motivasi yang bisa saya berikan mungkin sedikit saya kutip dari buku itu. Jika membaca adalah kesenangan, maka buku adalah sukacita. Nah, jadi istilahnya ketika kau ingin menulis, kita hanya sedikit mengubah redaksi kata. Jika menulis adalah kesenangan, maka apa yang kita tulis akan menjadi sebuah sukacita. Jadi jangan pernah merasa insecure tentang apa yang kau tulis. Istilahnya tulis saja. Perihal berkelas atau tidaknya itu sebuah tulisan itu soal belakang. Karena seiring kita menulis akan sendirinya, saya yakin ini sendirinya ide itu akan mengalir dengan sendirinya. Tapi ingat, ketika mau menjadi seorang penulis, jangan pernah lupakan untuk membaca di setiap hari, walaupun hanya 1 halaman. Tuh. Jadi penekanannya bahwa jangan pernah bermimpi untuk menjadi seorang penulis ketika kau malas membaca. Itu. Ada nih Kak statement yang mengatakan bahwa
kita harus menulis sesuai apa yang orang minati. Ini statement pertama. Statement kedua itu adalah kita menulis dari apa yang ingin kita tulis. Iya. Kakak setuju dengan statement pertama atau kedua nih? Saya setuju keduanya. Keduanya. Ya, karena nggak bisa kita nafikan menjadi seorang penulis itu ada dua orientasi. Nah, misalnya yang kemudian yang penulis-penulis besar misalnya, nggak bisa dinafikan bahwa itu statement yang pertama kan itu menulis menulis sesuai dengan apa yang ingin dibaca orang ya, lain. apa yang ingin dibaca orang lain. Itu kan istilahnya pasarannya nanti seperti apa. Jadi harus disesuaikan sama apa yang menjadi kebutuhan atau minat dari orang lain. Jadi istilahnya saya benarkan juga ini ketika memang orientasinya dia menulis hanya untuk istilahnya uang. Nah, itu tidak salah. Tapi kemudian yang kedua untuk menjadi penulis pemula, mau tidak mau kita harus ke statement yang kedua, menulis sesuai dengan apa yang kita rasakan. Karena untuk memahami orang lain, kita harus memahami dulu diri sendiri. Makanya itu yang kemudian juga saya sedikit uraikan di buku. Ketika kau kenal dirimu, pasti kau akan bisa sedikit mengenali orang lain. Karena itu saya berpikiran bahwa omong kosong ketika orang kau bisa memahami orang lain ketika dirimu saja kau tidak pahami. Makanya kalau dalam keseharian banyak yang sering terjadi bahwa orang pandai menilai, tapi menilai orang lain, tapi tidak tahu menilai dirinya sendiri. Jadi istilah kalau dalam pepatahnya, gajah yang ada di seberang sungai, semut yang ada di seberang sungai dia lihat, tapi gajah yang ada tepat di depan matanya dia tidak lihat. Nah, makanya itu tadi antara dua statement itu tergantung dari orientasi awal kita untuk menulis. Tapi untuk penulis pemula saya sarankan menulislah sesuai dengan apa yang kau rasakan dan apa yang kau inginkan. Karena istilahnya jangan selalu berpikiran untuk memuaskan orang lain ketika dirimu saja kau tidak bisa puaskan. Istilahnya makanya itu juga sesuai dengan satu sajak kita di munafik itu aku, karena tidak bisa saya nafikan itu sajak merupakan satu sajak yang paling saya sukai yang pernah saya tulis. Nah Kak, ini mengenai lagi buku Suara Aksara Suara Rasa. Tidak memungkiri pasti setelah podcast ini nanti terbit di Prima Podcast, ada nih yang misalkan mau beli. Mereka kemana nih Kak? Kalau mereka mau beli buku Kakak? Ya, karena kan saya bukan di penerbit mayor, di penerbit minor. Jadi kalau untuk ketika ada yang berminat bisa langsung DM di Instagram atau via WA. Gitu. Iya. Pre-order istilahnya. Iya. Nah, jadi buat teman-teman, kawan-kawan Prima yang mau beli bukunya Kakak, Suara Aksara Suara Rasa, nanti kita bisa sertakan link ya di description box itu kita bisa sertakan link untuk langsung berhubungan dengan penulisnya. Nanti bisa pre-order. Karena setelah berbincang ini, saya yang juga masih mahasiswa merasa tertarik nih baca buku Kakak. Karena sedikit banyaknya itu masalahnya sangat relation sama kehidupan kita nih. Karena tentang diri kita, gimana kita dengan lingkungan kita, gimana menghadapi kadang keegoisan diri sendiri, semua ada di bukunya Kakak. Jadi ada sebenarnya 3 di sini yang kemudian menjadi frasa. Yang pertama itu tentang rasa, perlawanan, sama self improvement. Ini yang 3. Ya. Sangat menarik ya, apalagi itu yang nomor poin 3, self improvement. Sedikit juga saya cerita nih, kan saya juga kadang ya suka nulis juga. Relation sama Kakak sangat sangat erat ya dengan statement Kakak tadi bahwa kalau mau nulis ya baca dulu. Iya. Karena pernah saya ada di fase yang males banget nih baca nih. Itu sudah berjam-jam di depan laptop lah istilahnya, nggak ada satupun kata yang bisa ditulis. Setelah tulis pasti dihapus karena kita merasa kok gini sih tulisannya, karena kurang membaca. Tapi ketika kita rajin membaca, ya itu akan sendirinya langsung ide muncul. Iya. Mengenai apa yang akan kita tulis. Kalau saya sih Kak lebih ke novel ya. Iya. Novel tentang masalah keluarga. Saya jarang bikin romance karena memang kurang genre di situ. Nanti kalau nulis tentang romance diketawain. Nah gitu. Nah jadi kawan-kawan Prima, ini kalau mau misalkan nih Kak, kawan-kawan Prima ingin istilahnya berbincang nih lebih lanjut
tentang literasi sama kakak. Bisa nggak nih kak kira-kira? Kalau selama tidak ada kesibukan dan tidak tidur, saya bisa. Nah, jadi nanti juga bisa, kan ada nanti linknya Instagramnya kakak, kita sertakan di description box. Kon-kon prima boleh, tapi ingat juga jam kalau mau chat kakak. Cuman kalau jam tidur itu tidak teratur. Oh iya. Jadi kalau online ya saya balas. Karena saya paling jengkel lihat kalau di Instagram ada tanda merah di situ, 1 pesan, 2 pesan. Di WA juga seperti itu. Pasti saya buka. Tapi perihal balasnya itu saya pikir dulu. Apakah ketika saya tidak kenal saya tanya dulu. Oke nih kawan-kawan prima, ini juga mau dekat maghrib nih kayaknya. Iya. Kita closing ya. Jadi kawan-kawan prima, hari ini kita podcast dengan kakak Dadang Haryanto. Sangat menarik banget ya tentang buku Suara Aksara Suara Rasa. Buat yang mau beli bisa di DM kakaknya nanti di Instagram. Yang buat yang mau bincang-bincang juga boleh. Tapi ingat waktu ya. Nah, terus terima kasih banyak nih Kak. Ya, sudah menyempatkan waktunya untuk datang di studio kami yang sederhana ini. Mungkin ada nih Kak kata-kata terakhir lah untuk anak-anak yang mau di literasi atau yang sudah ada di dalam dunia literasi itu. Ya. Jadi kalau terkait literasi yang sering saya sampaikan kepada adik-adik di kampus, di organisasi, saya selalu katakan bahwa ketika pohon kuat karena akarnya, kenapa tidak kita kuat karena niat? Makanya saya katakan, jika belajar adalah kesenangan, maka ilmu adalah sukacita. Dan jika ilmu adalah sukacita, kita tidak akan merasakan yang namanya perbudakan. Karena ketika kita merasakan perbudakan, maka kita tidak akan merasakan yang namanya bahagia. Jadi belajarlah untuk tidak diperbudak. Oke. Nah, jadi yang menulis ingat baca, karena baca itu adalah sebuah kesenangan untuk diri saya sendiri nih. Oke, saya Cita Dinasti, pamit undur diri. See you di podcast Prima selanjutnya. Bye.